T41. Maaf kalau buat videonya nggak urut. Aku udah ada di dalam Museum Bagong. Nah, karena hujan jadi aku ke Museum Bagong dulu. Soalnya di T41 wahananya itu outdoor. Jadi mungkin antara sekarang atau mungkin besok. Nah, di sini aku udah dapet tiketnya. Tiketnya harganya 70.000 yang buat di Museum Bagong doang. Buat yang terusan yang dari Museum Bagong aja T41 harganya 130. Ini sayatan tubuh manusia. Kalau tubuh manusia dipotong-potong, bentuknya seperti ini, guys. Ih, serem banget. Anak di dalam rahim ibunya. Nah, ini hari ibu nih. Hari ibu. Ini hari ibu tanggal 22 tapi dah lewat. Oke, yuk kita masuk. Oke, kita masuk yuk. Di sini ruang tunggunya. Sebelum masuk lift, naik ke Museum Tubuh. Ada rutenya juga loh. Berpetualang mengenal tubuh manusia. Kita naik lift, guys. Cukup 2-3 kali sehari. Jangan lupa lidahnya juga disikat ya, pakai bulunya sikat gigi atau pakai alat khusus untuk menyikat lidah, namanya skapel lidah, supaya tidak jadi bau mulut. Karena bau mulut kita itu bukan dari gigi ya, tapi dari lidah. Ayo yang mau jadi dokter gigi bisa pinjam baju dokter di Museum Bagong ini loh. Bagi kalian yang cita-citanya jadi dokter gigi kayak gini, kalian bisa datang di sini dan kalian bisa tulis di kolom komentar pakai hashtag jadi dokter gigi. Ini ada liang telinga, tempatnya kotoran telinga. Jadi kalau kita membersihkan kotoran telinga, cukup 1 minggu sekali saja, jangan terlalu sering. Karena kotoran telinga kita ada manfaatnya. Dia mengandung antimikroba, jadi bisa melindungi telinga bagian dalam dari serangga atau semut kecil yang mau masuk ke dalam telinga. Dan kalau membersihkan kotoran telinga, lebih baik jangan pakai cotton bud, karena malah akan mendorong kotoran telinga masuk semakin dalam. Lebih baik menggunakan alat pembersih telinga yang bentuknya seperti sendok pengait atau biasa disebut sendok serum. Ada yang dari besi, dari plastik, ada yang ada senternya maupun tidak, itu sudah banyak dijual di apotek. Ini ada gendang telinga, 3 tulang pendengaran. Kalau ini untuk keseimbangan tubuh sama seperti otak kecil ya. Kalau ini rumah siput, di dalamnya banyak rambut-rambut sel pendengaran. Ada yang sering pakai earphone atau headset. Nah, untuk penggunaan earphone maksimal cukup 4 jam per hari ya, dan volumenya jangan terlalu keras, karena kalau tidak rambut-rambut sel tadi bisa rontok yang menyebabkan telinga jadi tuli permanen. Jadi kalau ada orang tuli itu bukan masalah di bagian gendang, tapi masalah di bagian rumah sih. Ini bentuk telinga kita, guys. Tuh. Kayaknya Aska ini deh. Hidungnya besar. No, it's no me. Hidung kecil. Aska kan udah lebar tapi Kayaknya aku ini. Ya, ini dalamnya rongga hidung, Pak Bu ya. Untuk lubang hidungnya sendiri yang sebelah sana gambarannya ya. Ini contoh bagian lubang hidung yang kiri, sebelah sana contoh lubang hidung yang sebelah kanan. Ini bagian tulang rawan pemisahnya lubang hidung kiri dan kanannya. Nah, tadi Bapak Ibunya juga lewat bulu atau rambut hidungnya yang fungsi bulu hidung untuk menyaring udara yang masuk. Untuk tipsnya kalau punya bulu hidung panjang itu tidak boleh untuk dicabutin, Pak Bu ya. Bolehnya cuma digunting atau dipotong saja. Kalau sering cabutin bulu hidung nanti bisa merusak bagian saraf pembaunya.
Nantinya kalau paru hidung terlalu dalam itu juga bisa pecah pembuluh darahnya ini, nanti akibatnya juga bisa mimisan ya. Ini juga ada bakterinya, nggak boleh ngupin sembarangan, kita harus cuci tangan dulu atau pas waktu mandi bersihin rongga hidung biar kumannya nggak gampang masuk ya. Tuh kalau makan juga nggak boleh sambil bicara atau lari-lari ya, nanti bisa tersedak menyumbati saluran pernapasannya. Tipsnya juga kalau yang punya gigi yang berlubang itu harus segera dirawat. Kalau dibiarkan nanti bakterinya bisa naik ke dalam hidung dan rongga sinusnya, itu yang bisa bikin peradangan rongga sinus atau sinusitisnya, salah satu penyebabnya. Itu juga ada contoh bagian rongga konkanya ya, tempat keluarnya ingus atau ada di hidungnya di sebelah situ. Itu nanti kalau hidungnya buntu atau mampet, sumbat karena rongga konkanya itu membengkak karena ada respon alergi atau bakteri yang membusuk. Ini bakterinya nih. Cara menjaga otak kita, jadi sifat dari otak kita itu silang ya, dibanding kembali. Contohnya seperti ini, kalau seandainya otak kirinya yang bekerja, dan bagian kanannya yang bergerak. Dan sebaliknya, kalau otak kanan, organ bagian kiri yang bergerak, karena sifat dari otak kita adalah silang ya. Dari silakan. Ini tangan kiri, sebelah kanan, yang kiri berada di bawah jempol. Ini kalau otak kiri. Ini kalau otak kanan. Terus sedakep di mana? Jadi kalau soal dibilang zona mata, di zona ini warna hitam. Jadi ada contoh dari pupil, ada contoh dari iris atau selaput pelangi. Jadi iris atau selaput pelangi ini yang memberikan warna pada bola mata kita ya. Untuk warna iris itu menyesuaikan dengan ras dari suku bangsanya. Jadi kalau memang keturunannya dia coklat, sampai ke bawah dia akan coklat ya. Kita di dalam motor, suaranya berdengung. Aku mau coba tes mata ya. P, F, D, F, L, P, C, E, O, P, E, Z, O, L, C, F, G, D. Iya benar semua. Ini bagian-bagian yang ada di dalam tubuh kita. Di sini sambil berwisata kita sekalian belajar mengenal anggota tubuh manusia. Nih kalau sel pembuluh darahnya sempit nih jadi gini nih. Kita jadi darah aja. Ini di dalam alik itu sel darah. Di dalam sel darah. Jadi kita Jadi- tuh kayak jadi darah. Ya, ini darahnya A. Aku A. Siapa darahnya A? Siapa darahnya A? Terus
kolom komentar. Nih, aku darahnya O. Yang Sama darah- kayak Mamas. Aku sama kayak ibu aku. Yang darahnya O. Terus di kolom komentar juga B. Tulis di kolom komentar. Pokoknya golongan darah kalian aja Kalau kolom ini komentar. darah biru. Mana ada darah biru? Ini darah biru. Emang kamu ini darah. Ini B dan AB. Yang AB. B sama AB tulis kolom komentar. Saudara bisa masuk di dalamnya zona jantung. Yang ada di bagian depan adalah contoh organ jantungnya. Hari kalau untuk ukuran jantung, hanya segenggaman kepala tangan kanan, letaknya di bagian rongga dada, contohnya di sebelah kiri. Berfungsi sebagai pompa darah, di mana yang warna merah itu adalah arteri yang membawa darah ke oksigen, yang biru pembuluh pendidikannya. Hari kalau untuk menjaga kesehatan jantung, pola makan harus dijaga, terutama yang suka konsumsi makanan berlemak yang memicu kolesterol tinggi harus dikurangi ya, biar tidak menyebabkan penyakit jantung koroner ya. Nih, kalau ngerokok warnanya gitu paru-parunya. Kayak gini, kalau sudah terjadi flek atau paru-parunya menghitam seperti ini, kalau disuruh warnanya seperti ini nggak bisa. Pengobatan atau apa? Nggak bisa. Hai guys, aku lagi di zona lambung. Ini, Ini tempatnya semua makanan yang kalian makan. nih ada donat, Buah, daging, burger, roti, es krim, susu, sama kotak-kotaknya sama guys. kotak-kotaknya, cabai pedas, dan ini Kuman. kuman. Sedangkan kalau yang di atas sama samping kanan sini juga ada contoh usus besar yang memiliki fungsi untuk menyerap mineral sama garam dan untuk proses sisa pembusukan makanan jelas. Kalau di atas pojok sana juga ada contoh organ yang namanya usus buntu. Kalau usus buntu kita itu letaknya berada di rongga perut kanan bawah. Kalau fungsinya sendiri itu untuk imun tubuh kita atau kekebalan tubuh. Kalau sudah terjadi radang atau infeksi, itu adalah kelainan pada usus buntu itu tadi. Kalau penyebabnya bukan disebabkan karena kita keseringan makan biji cabai atau biji jambu. Penyebabnya belum diketahui sama sekali juga.
Museum Bagong ini ada ruang USG. Kita bisa memeriksa adek bayi. Tapi ini cuma simulasi ya. Di Museum Tubuh ini kalian juga bisa periksa mata. Gratis loh. Oke guys, segini dulu kita belajar di Museum Tubuh The Bagong Adventure. Sampai jumpa di tempat wisata lainnya. Bye!